Alumni Speak to Change for Professional Trainer Batch 7 bersama Akademi Trainer mempersembahkan Speak to Share and Spread Kindness. Bulan Oktober dengan tema Level Up Your Company Image, Anda akan disertai oleh Irwansyah Manap, The Powerful Onboarding Program, Wiwit Tresno Ningsih, Tak Kenal Maka Tak Sukses, Listia Dewi, Self Leadership, Ida Yanti Sudiro, Your Energy Effect Your Health and Finance. Jangan lewatkan parade kami Speak to Share and Spread Kindness. Level up your energy, level up your company image. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Selamat malam teman-teman semua, sahabat semua, dimanapun berada. Ini kalau dilihat dari beberapa peserta hari ini, wah terlihat Mas Dai sedang di perjalanan ya Mas Dai ya. Sedang OTW ke rumah mungkin after bisnisnya ya. Semoga teman-teman yang saat ini sedang di perjalanan maupun online di tempat yang memang sedang berubah-ubah ataupun bukan di rumahnya diberikan keselamatan sampai tujuan ya ke tempat tinggal masing-masing. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita sudah sampai kepada pemateri yang ketiga di bulan Oktober ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan atau ya apa namanya pemateri yang sudah kita tunggu-tunggu, ada baiknya kita menonton safety induction terlebih dahulu agar agar webinar kita pada malam hari ini berlangsung dengan sebaik-baiknya dan juga tentunya dengan aman. Saya izin putarkan safety induction terlebih dahulu. Saat training sedang berlangsung, maka perhatikanlah hal-hal berikut ini. Duduklah dengan benar dan nyaman, punggung tegak, tidak terlalu membungkuk, dan goyangkan anggota badan sesekali jika terasa pegal. Hindari terpaan AC dalam waktu lama, dan jika memungkinkan, silakan bergantian tempat duduk dengan peserta lain pada saat ganti sesi. Kondisikan kabel dan kelistrikan dan pastikan jaringan internet Anda lancar. Kondisikan pencahayaan dan sound, jagalah kondisi mata dan juga telinga Anda. Dan segera lari lewat pintu keluar yang ada saat terjadi kondisi bencana atau darurat. Selamat menikmati Speak to Share and Spread Kindness. Ya, itu tadi seputar safety induction, teman-teman semua. Nah, safety induction tadi ditujukan agar para sobat-sobat semua yang ikut di webinar malam hari ini diingatkan agar webinarnya bisa dinikmati dengan baik ya, tidak menimbulkan masalah-masalah kesehatan ya seperti pegal-pegal atau bahkan masuk angin ya, karena tadi ada salah satu potensi bahayanya ikut webinar di malam hari ini salah satunya bisa juga masuk angin ya jika terpapar dari angin yang berlebihan. Nah, semoga pelatihan hari ini atau webinar hari ini diberikan kemudahan serta kakak-kakak semua, sobat-sobat semua diberikan kelancaran ya dalam mengikuti kegiatan webinar ini, terutama dari sisi koneksinya ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang lebih baik. Nah, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke sesi dari Kak Listia atau narasumber kita pada malam hari ini, saya izin dong untuk sapa-sapa terlebih dahulu nih. Oke, kita lihat. Malam ini terkumpul kurang lebih 30-an peserta ya, luar biasa ya. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu, sobat-sobat semua di sini, ini sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini, maka
memang semangatnya luar biasa sekali untuk berkembang ya, terutama pada tema di bulan Oktober ini lebih tepatnya kepada pengembangan diri ya, dan juga pengembangan, eee, perusahaan masing-masing ya, korporat Kedengeran ya. kan? Oke, kalau boleh tahu, di sini, boleh dong di-spill di kolom chat, daerahnya dari mana aja ya? Coba silakan, kalau Mas Dai ini karena sobat saya ya, jadi pasti dari Jambi ya, sekarang lagi di mana Mas Dai? Wah, Lagi di itu Palembang, Kang Imat. oh, lagi di Palembang. Seperti biasa ya, aktivitasnya lagi touring ya, pasti bersama Mbak Vivi, istri tercinta, luar biasa. Oke, di sini ada Kak Lina dari Medan. Wah, dari Medan ya jauh sekali. Berarti ini, secara pulau berdekatan ya dengan Mas Dai ya, tapi tetap jauh juga. Ada juga dari Bogor, kebetulan saya juga di Bogor ya, salam kenal. Mas Irham, Semarang, Bali. Wah, ternyata pada malam hari ini cukup banyak ya dari daerah yang berbeda. Oh, ada yang Tasik juga ya, berarti Sarwa ya, bisa bahasa Sunda, teteh-teteh ya. AA yang dari Bogor juga. Semoga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik ya. Karena seingat saya kalau di Tasik, ya mungkin Tasik yang agak dalam ya itu sinyalnya kurang bagus. Tapi kayaknya di daerah kakak-kakak sekalian ini saya doakan semoga koneksinya bisa dalam keadaan baik, sehingga materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini bisa diterima dengan baik. Nah, selain dari, lokasi ya, dari domisili Kakak-kakak sekalian, boleh tahu nggak nih Kakak-kakak, kenapa Kakak-kakak sekalian ikut, webinar pada malam hari ini? Apa sih ekspektasinya? Apakah ingin lebih mengenal diri sendiri? Atau mungkin ingin, meningkatkan kompetensi dari diri sendiri atau mencari peluang yang ada mungkin di dalam diri sendiri yang mungkin belum kita ketahui nih. Coba boleh dong ditulis ya di kolom chat lagi. Kira-kira ekspektasi rekan-rekan sekalian, kakak-kakak sekalian ikutan webinar kita pada malam hari ini apa ya? Karena kalau kita lihat topiknya pada malam hari ini dari narasumber kita yaitu Kalistia, eee akan berhubungan dengan bagaimana cara kita memimpin diri sendiri ya, dengan cara kita juga mengenal diri sendiri supaya bisa meningkatkan kompetensi kita yang mungkin kita tidak ketahui. Nah, silakan teman-teman sekalian boleh ditulis di kolom chat seperti apa nih ekspektasinya. Atau mungkin kalau mungkin malu-malu, nanti silahkan diinformasikan ya kepada Kak Listia. Kira-kira setelah ikutan webinar kita pada malam hari ini, apa yang kakak-kakak sekalian ingin harapkan? Karena apa? Karena ketika seorang narasumber itu menyampaikan materinya, menyampaikan apa yang dibagikan olehnya, tentu ada hal yang diharapkan, yaitu perubahan dari poin yang kita sama sekali tidak tahu menjadi semakin tahu atau minimal lebih tahu daripada yang sebelumnya. Oke, pada malam hari ini mungkin Kakak sekalian juga sudah tidak sabar ya dengan apa yang akan dibawakan pada malam hari ini. Pada malam hari ini, topik yang akan kita bahas bareng-bareng bersama Kak Listia, yaitu salah satu narasumber profesional kita, yaitu mengenai self leadership ya. Karena dengan self leadership ini seseorang bisa mencapai tujuannya dengan mengelola dirinya sendiri, membuat kedisiplinan diri sendiri, dan juga menghargai diri sendiri. Karena banyak dari kita ya, mungkin lebih fokus kepada hal-hal di luar dibandingkan dengan diri sendiri, yang mana diri sendiri terkadang malah menjadi, tidak dikenal oleh diri sendiri, sehingga, potensi yang sebetulnya mungkin teman-teman miliki, rekan-rekan miliki, menjadi tidak tereksplor dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, supaya kita bisa lebih mengenal diri sendiri dan juga meningkatkan kompetensi kita, yaitu dengan cara memimpin diri kita sendiri, langsung saja kita sambut trainer kita pada malam hari ini, Kak Listia Dewi. Silahkan Kak Listia. Yeay, terima kasih Kang Imat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya masih belum kedengeran nih Kang Imat. Boleh dong buat Bapak Ibu yang
memungkinkan untuk bisa join bersama kita dengan menyalakan kameranya ya, supaya energinya lebih terasa lagi nih Bapak Ibu dan kakak-kakak semua. Ya, Silakan yang betul bisa kakak on sekalian. kameranya. Yang memungkinkan untuk on cam, yuk kita on cam dan juga on mic ya, supaya benar tadi apa yang dikatakan Kalistia agar semangat yang mungkin kakak-kakak sekalian miliki bisa tertransfer ke kakak-kakak yang lain. Sehingga dengan semangat itu kita bisa mengikuti webinar pada malam hari ini dengan semakin excited dan ilmunya nanti akan terserap dengan sebaik-baiknya. Yuk kita buka dulu kameranya, kita buka dulu mic-nya. Kita ulang lagi. Silakan Kalistia, kita sapa-sapa lagi. Oke, saya ulangi sekali lagi ya, boleh dijawab dengan semangat supaya lebih terasa nih energinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Listia. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini di webinar rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh kami, alumni Speak to Change batch ke-7 Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar dan upgrade diri untuk terus bertumbuh dan memiliki kualitas yang lebih baik lagi setiap waktunya. Oke, kira-kira hari ini kita mau membahas apa ya, Bapak Ibu? Apa sih yang tadi sesuai pertanyaan dari Kang Imat ya? Ekspektasinya apa dari webinar kita pada malam hari ini? Boleh sambil di-share dari Bapak Ibu semua, kira-kira ada apa sih berharapnya setelah webinar ini bisa mendapatkan ilmu apa nih gitu ya dari saya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Dan semoga Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, rizki yang berlimpah, dan tercapai semua keinginan yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Selalu diberikan yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sesuai dengan judul materi kita, Bapak Ibu, saya akan membahas tentang self-leadership, yaitu bagaimana cara kita untuk dapat meningkatkan kualitas diri setiap waktunya, gitu ya. Ini webinar pertama yang saya bawakan tentang pengembangan diri, Bapak Ibu. Jadi boleh dong di-share juga di kolom chat, kira-kira ekspektasinya apa aja nih dari Bapak Ibu. Sambil sebelum masuk ke materi, saya juga ingin bertanya, sudah berapa banyakkah seminar, kemudian webinar, kemudian buku-buku tentang pengembangan diri atau e-course yang Bapak Ibu jalankan, yang Bapak Ibu lakukan selama mungkin kurang lebih setahun ini ya. Selama setahun, kira-kira ada webinar apa saja sih yang sudah dilakukan? Boleh dong di-share dan berapa lama gitu ya. Kira-kira saya ingin tahu seberapa sering Bapak Ibu mengikuti webinar yang berkaitan dengan pengembangan diri. Boleh dong di-share? Ada siapa nih? Ada eh Kak Yosi, Kak Winda, dalam setahun atau yang paling diingat aja deh, kira-kira berapa banyak ya yang sudah diikuti? Oke, Kak Siti Fatimah 3 kali. Oke, Kak Arin, Kak Faurina, Kak Fahri, boleh di-share kira-kira berapa ya? Sudah berapa banyak sih? Kemudian, apakah
Tahun ini 2 kali, Kang Ima. Terima kasih. Kak Ardiansa pertama kali. Oke, baik. Teman-teman yang lain ditunggu partisipasinya ya. Saya mau mengetahui juga kira-kira ini kali yang keberapakah Bapak Ibu mengikuti webinar dalam hal atau temanya yang membahas tentang pengembangan diri atau yang berkaitan dengan kualitas diri. Oke, belum pernah Kak Nurma, Kak Bagas pertama kali, Kak Elka juga pertama kali. Baik, boleh ditunggu teman-teman yang lain. Saya kasih waktu kurang lebih 1 sampai 2 menit ya. Oke, belum pernah. Kebanyakan baru mungkin ini yang pertama kali ya Bapak Ibu mengikuti webinar tentang self-development. Oke, oke. Nah, kalau boleh tahu, saat ini aktivitas Bapak Ibu itu apakah ada yang saat ini bekerja atau ada yang usaha gitu ya? Boleh juga di-sharing kegiatannya saat ini sebagai apa? Bekerja. Oke, Kak Siti, terima kasih. Boleh yuk teman-teman yang lain? Oke, bekerja, bekerja, bekerja. Sama, oke, kebanyakan bekerja ya. Dan ini asalnya teman-teman semua dari luar kota nih. Yang Jakarta ada kah? Oke, yuk Semarang, Kak Irfa. Ya, Bu. Ya, saat ini aktivitasnya apa Kak kalau boleh tahu? Saya kerja, Bu. Bekerja ya, baik. Iya. Apakah ada memimpin tim atau sebagai individual Kak Irfa? Iya, kebetulan saya HRGA Manager, Bu. Jadi memimpin tim juga. Oke, baik, keren sekali Kak Irfa. Mudah-mudahan malam hari ini ada ilmu yang bisa dibawa pulang dan diterapkan nanti di kantor ya Kak Irfa. Iya. Terima Amin. kasih. Amin. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif ya, agar saya juga punya gambaran kira-kira audiens kita ini sehari-hari kegiatannya seperti apa dan agar penyampaian materi yang disampaikan pada malam hari ini bisa lebih relevan juga. Baik, saya izin menyapa ada sahabat saya, ada guru saya, Pak Irwan. Selamat datang Pak Irwan. Dan teman-teman yang lain. Oke, tadi kalau misalnya saya tanya sudah berapa sering ya kakak-kakak ini mengikuti webinar yang bertemakan self-development atau pengembangan diri atau gimana cara kita meningkatkan kualitas diri. Sebagian besar menjawab ini adalah yang pertama kali dilakukan gitu ya. Jadi selamat. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita sama-sama berproses dan belajar untuk dapat terus meningkatkan kualitas diri kita. Oke, syaratnya untuk mengikuti webinar ini, Bapak Ibu, setelah belajar, itu syaratnya harus praktek. Siap untuk praktek? Siap, Bapak Ibu? Siap. Oke, siap. Ini malu-malu. Oke, saya tanya lagi, siap untuk praktek, Bapak Ibu? Siap. 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 Bu. Siap. Siap. Oke, jangan sampai nanti kita hanya mengkoleksi ilmu aja nih, Bapak Ibu. Yang paling penting setelah kita menerima ilmu adalah action, action, action. Oke, mari kita masuk ke materi kita pada malam hari ini. Sebentar. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Listia Dewi. Personal branding saya sebagai womanpreneur. Aktivitas saya saat ini saya bekerja di PT Alto Network sebagai kepala divisi. Sudah 13 tahun saya bekerja di PT Alto. Kemudian kenapa sih kok masih kerja tapi title-nya
entrepreneur gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saat ini saya sedang berproses untuk pindah kuadran dari karyawan, dari employee menuju ke business owner. Kalau berdasarkan kuadrannya Robert Kiyosaki gitu ya. Jadi mudah-mudahan dalam proses ini saya bisa membersamai teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini untuk sharing gitu ya, sharing atas sedikit ilmu yang saya miliki selama bekerja sampai dengan hari ini. Dan alhamdulillah saya juga diamanahkan oleh Babe Jamil sebagai branch manager Stephen. Jadi di Stephen kami membantu banyak orang yang masih butuh bantuan dalam mengenal diri, memahami diri gitu ya. Jadi ternyata cukup banyak orang-orang di luar sana yang merasa kok hidup saya tuh gini-gini aja gitu ya. Kok saya tuh hidup saya stuck dan nggak kemana-mana gitu. Jadi dengan Stephen kami membantu banyak orang untuk mulai menemukan dirinya dan mengetahui apa sih yang menjadi potensinya, apa yang menjadi kekuatan dirinya. Gitu. Dan alhamdulillah saya juga di tahun 2024 ini mulai mendirikan usaha yaitu Fim Consultant di bidang konsultan edukasi. Dan di tahun yang sama makanya pada malam hari ini saya bisa bertemu dan membersamai semua Bapak Ibu yang sudah hadir dengan semangat belajar yang tinggi. Mari kita masuk dan mulai materinya. Oke. Bapak Ibu, ada yang kenal dengan sosok satu ini? Siapakah beliau? Susi. Ibu Bu Susi. Bu Susi Pujiastuti, betul sekali. Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita pelajari dari sosok Ibu Susi ini? Bu Susi ini salah satu idola saya gitu ya, idola atas ternyata di balik prestasi dan sosoknya yang luar biasa, ada cerita yang menarik di belakang itu. Pada usia 17 tahun, Ibu Susi, kelas 2 SMA saat itu, memutuskan untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolahnya, Bapak Ibu. Lalu, setelah putus sekolah, beliau ini memutuskan untuk menjalankan usaha. Dan usahanya itu bukan yang usaha kekinian seperti zaman hari ini gitu ya, ada startup company dan lain sebagainya. Usia 17 tahun, beliau memutuskan untuk putus sekolah, kemudian mengumpulkan modal. Modalnya pada saat itu dikumpulkan dengan menjual perhiasannya. Setelah menjual perhiasannya, terkumpullah uang sebesar 750.000 yang kemudian dipakai untuk modal usaha menjual ikan, Bapak Ibu. Menjual ikan, kemudian beliau terjun ke dunia bisnis, berjualan dengan menggunakan sepeda, keliling pantai, kemudian menjual ikan satu persatu ke customer, kemudian dari hasil dan keuntungan yang diperoleh dari menjual ikan, beliau kembangkan lagi untuk usahanya. Lalu, setelah itu, seiring berjalannya waktu, 13 tahun kemudian, beliau berhasil mendirikan pabrik untuk pengolahan ikan, yang akhirnya memproduksi banyak ikan dan hasil laut yang diperoleh sampai dengan ekspor ke luar negeri. Nah, setelah itu, setelah 96 beliau mendirikan pabrik, di tahun 2004 beliau memutuskan untuk membeli pesawat, Bapak Ibu, untuk mengembangkan usahanya. Nah, pesawat ini digunakan untuk ekspor dan pengiriman produksi ikannya ke Jepang pada saat itu. Dan di tahun yang sama, di tahun 2024, atas dasar rasa kemanusiaan yang tinggi, Ibu Susi mengirimkan pesawat ke Aceh,
karena ada bencana tsunami di Aceh. Nah, atas dasar kemanusiaan tadi, ternyata muncullah peluang. Jadi banyak lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya, lembaga sosial yang melihat bahwa ada kebutuhan atas pesawat. Sehingga akhirnya pesawat yang dimiliki Bu Susi itu disewa, Bapak Ibu. Disewa oleh lembaga-lembaga selama kurang lebih 1,5 tahun. Sehingga akhirnya dari hasil sewa pesawat 1,5 tahun itu sampai keuntungannya bisa membiayai atau membeli 1 pesawat baru lagi, Bapak Ibu bayangkan. Nah, sampai dengan hari ini di Susi Air ini sudah terdapat sekitar 47 pesawat kurang lebih ya. Hingga akhirnya dengan kiprahnya yang begitu luar biasa di industri perikanan dan kelautan, akhirnya Ibu Susi juga menjadi salah satu sosok yang dipilih untuk membantu Pak Jokowi dalam kementerian dan ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di tahun 2014. Lalu, pesan moral apa sih yang bisa kita ambil dari kisah Ibu Susi pada hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu, sikap yang berani mengambil resiko dan berani memiliki mimpi yang besar, itu salah satu pesan moral yang kita bisa pelajari dari Ibu Susi. Kemudian apa lagi? Kemudian kegigihan yang dilakukan oleh Ibu Susi juga salah satu usaha pasti selama beliau berusaha itu nggak mungkin nggak ada hambatan, nggak ada tantangan. Tapi beliau bisa menghadapi itu dari mulai usia muda sampai dengan akhirnya dia bisa menjalankan usahanya dengan sangat baik, bahkan bisa berkembang pesat, Bapak Ibu. Poinnya adalah ketika seseorang memahami kualitas yang ada pada dirinya, maka tidak ada hambatan atau rintangan yang dapat menghentikannya. Nah, berikut ini adalah quote dari Ibu Susi. Orang yang meraih kesuksesan itu tidak selalu orang yang pintar. Tapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah sudah pasti yang gigih dan pantang menyerah. Inilah salah satu kualitas diri yang kita bisa ambil, kita bisa contoh, kita bisa tiru untuk kemudian kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Lalu, bagaimana dengan Anda pada malam hari ini yang hadir semua di sini? Apa sih cerita kegagalan Anda? Dan masa depan seperti apa yang Anda inginkan, yang Anda ingin tulis di masa mendatang? Semua kita pasti pernah mengalami kegagalan. Hanya bagaimana akhirnya kita menyikapi kegagalan itu? Kita mulai dengan pertanyaan ini, Bapak Ibu. Kira-kira, sudahkah Anda mengetahui pencapaian terbaik seperti apa yang Anda inginkan? Baik itu secara individu ataupun secara korporasi di dalam perusahaan. Apa sih kira-kira yang Anda inginkan? Boleh di-share juga di kolom chat, Bapak Ibu. Pencapaian terbaik apa yang Anda inginkan? Apakah, oh ya, dalam bekerja saya ingin mencapai pekerjaan dalam level A, B, C, D misalnya.
Apa pencapaian terbaik yang Anda inginkan? Bisa di-share di kolom chat, Bapak Ibu, silakan. Baik, financial freedom dan menyejahterakan banyak orang. Terima kasih, Kak Nurma. Yang lain ditunggu, apakah sudah terfikir? Pencapaian terbaik apa sih yang saya inginkan? Pencapaian ini bisa sifatnya jangka panjang maupun jangka pendek ya, Bapak Ibu. Dan keinginan yang ingin kita wujudkan, yang ingin Anda wujudkan, itu seiring waktu dapat berubah. Dan itu normal. Baik, Kak Irham, di pekerjaan bisa menjadi bisnis partnernya owner yang dipercaya untuk merencanakan hal-hal strategis. Keren banget. Oke, Kak Idayanti, Kak Oki, sejahtera. Oke, yang lain boleh kasih pendapatnya. Apa sih yang betul-betul diinginkan gitu ya, Kak Rima, womanpreneur, amin. Pencapaian terbaik apa yang Anda inginkan? Baik itu dalam jangka waktu 1 tahun, atau 2 tahun, atau 5 tahun ke depan, kira-kira apa sih pencapaian terbaik yang Anda inginkan, Bapak Ibu? Oke, Kak Huda, punya rumah baca. Keren banget ini. Yang lain ada yang ingin memberikan jawaban? Apa sih pencapaian terbaik yang Anda inginkan? Karena dengan keinginan ini, Bapak Ibu, paling tidak kita sudah punya titik tujuan yang ingin dicapai. Kalau misalnya masih saat ini, oke, saya masih memikirkan apa pencapaian terbaik saya, tidak masalah. Nanti seiring berjalannya waktu akan mulai ketemu tuh. Baik, punya kursus bahasa Inggris berbasis Tiffin, Kak Nurul. Terima kasih, Kak Nurul. Oke, teman-teman. Biasanya jawaban standar dari peserta adalah apa sih pencapaian terbaiknya? Mau kaya gitu ya, kemudian mau sukses, mau punya gaji yang tinggi, mau punya jabatan, dan keinginan-keinginan lainnya. Dan ini adalah hal yang normal, Bapak Ibu. Tapi apakah keinginan yang ingin dicapai ini sudah spesifik? Kalau kita lihat keinginan yang bisa diwujudkan, itu sebaiknya punya ukuran yang jelas, Bapak Ibu. Punya tujuan yang jelas dan terukur, spesifik gitu ya. Sehingga pada saat Bapak Ibu berusaha untuk meraihnya, itu udah tahu tuh indikatornya apakah ini sudah sesuai dengan keinginan saya atau belum gitu. Sehingga bisa dievaluasi seiring dengan berjalannya waktu dan proses yang dijalani. Nah, untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan, maka salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah self-leadership. Bagi Bapak Ibu yang saat ini diberikan amanah lebih gitu ya, diberikan tanggung jawab lebih dalam memimpin tim di dalam perusahaan, sebelum kita mampu memimpin orang lain, maka satu hal langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu kita mampu memimpin diri sendiri untuk mencapai keinginan atau tujuan yang diharapkan. Hari ini kita akan membahas
Untuk memiliki self-leadership yang baik, maka kita perlu punya kualitas diri yang ideal. Nah, bagi seseorang yang berkualitas, ia akan mampu menjawab pertanyaan mendasar berikut ini. Yang pertama adalah, siapa dirimu? Kemudian yang kedua, apa yang kamu ingin wujudkan? Apa yang kamu perjuangkan supaya keinginan kamu bisa terwujud? Kemudian yang berikutnya, apa sih values yang melekat erat dalam dirimu? Values apa yang kamu pegang kuat-kuat, yang betul-betul sesuai dengan prinsip dan nilai yang dipegang? Boleh sambil di-share juga di kolom chat, Bapak Ibu. Apakah Anda sudah cukup mengenal diri Anda saat ini? Anda sudah tahu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan diri Anda? Anda sudah betul-betul mengenali apa potensi yang Anda miliki. Kemudian, pertanyaan di awal tadi, pencapaian terbaik apa yang ingin Anda wujudkan? Dan yang ketiga adalah, values apa yang melekat dalam diri Bapak Ibu saat ini? Sehingga setelah ketiga pertanyaan ini mampu Anda jawab, maka yang berikutnya Anda akan lebih leluasa dalam mempelajari dan membangun area-area yang perlu ditingkatkan dalam diri Anda. Baik, saya berikan waktu 5 menit. Bapak Ibu, siapkan kertas dan pulpennya untuk bisa menjawab 3 pertanyaan berikut ini agar arah kita ke depannya, arah tujuan yang Bapak Ibu inginkan bisa lebih jelas. Karena Bapak Ibu sudah mengenal siapa dirimu sebenarnya dan apa yang betul-betul Anda inginkan dalam hidup ini. Karena tanpa tujuan, Anda akan stuck, Anda akan kurang berkembang, dan nggak akan ada perubahan dalam hidup ini, Bapak Ibu. Silahkan, 5 menit saya beri waktu. Yang sudah boleh di-share di kolom chat, Bapak Ibu. Silakan. Apa sih yang menjadi kekuatan saya nih, Bu Nurul? Punya kursus bahasa Inggris dengan passive income minimal 60 juta per bulan dan terus meningkat mulai tanggal 28 Desember dan seterusnya. Keren banget, Bu Nurul. Ini udah cukup spesifik, Bu Nurul. Oke. Baik. Bagi Bapak Ibu, kita beri waktu untuk bisa merenungi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar bagi kita agar kualitas diri kita bisa meningkat. Silahkan. Yang sudah punya jawabannya, yang sudah mampu menjawab, silahkan chat di kolom komentar. Apa sih yang kamu ingin perjuangkan, yang sangat ingin diwujudkan? Jadi Bapak Ibu, saya sharing dengan keinginan saya menjadi womanpreneur gitu ya. Sehingga akhirnya saya mulai menganalisa dan memapping area-area mana yang saya ini merasa masih kurang dan butuh untuk belajar lebih. Salah satunya adalah saya mengikuti kelas public speaking,
Kemudian saya juga belajar tentang ilmu-ilmu entrepreneur. Waktu itu saya ikut Akademi Entrepreneur ya. Kemudian saat ini saya mulai melanjutkan studi S2 saya dalam bidang New Ventures Innovation. Jadi ketika kita tahu apa yang ingin kita wujudkan, apa yang Anda ingin wujudkan, maka langkah-langkah tadi akan mulai terlihat dengan lebih jelas, Bapak Ibu. Anda akan mulai mengetahui hal-hal apa saja yang kemudian perlu disiapkan untuk mencapai tujuan atau keinginan Anda. Baik, ada lagi kah yang mau menyampaikan sharingnya di kolom chat? Untuk bisa, oke, Kak Rima, kekuatan emosi dan komunikasi, kelemahannya masih suka menunda-nunda, lalu ingin mewujudkan lembaga pelatihan dan pendidikan. Nah, value-nya belum mengerti. Baik, Kak Rima, values ini contohnya adalah seperti disiplin, kreatif, gitu ya. Banyak values yang bisa kita pegang yang sesuai dengan nilai diri atau prinsip yang kita pegang, Kak Rima. Nanti mungkin kita kalau masih ada waktu di sesi tanya jawab kita akan jelaskan lebih lanjut ya, Kak Rima. Oke, terima kasih Kak Huda. Saya suka berbagi pemahaman, cuma malas nulis, lama tidak aktif ngeblog. Oke, berarti sebelumnya Kak Huda ini blogger gitu ya. Berelasi dengan orang yang berlatar belakang pedagogik. Nah, itu saya baru dengar nih istilah pedagogik itu apa tuh Kak Huda? Beradab dan berkecukupan untuk values-nya ya. Oke, terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah sharing atas kemampuannya untuk menjawab pertanyaan mendasar ini. Bagi Bapak Ibu yang masih belum menemukan jawabannya, silakan untuk dapat diselesaikan PR-nya ya. Ini jadi PR, tolong diselesaikan dulu sebelum kita melanjutkan ke langkah yang berikutnya. Oke, ketika seseorang mampu menjawab 3 pertanyaan mendasar ini, maka yang berikutnya adalah bagaimana ya Anda bisa meningkatkan kualitas diri yang ideal. Untuk bisa meningkatkan kualitas diri yang ideal, Bapak Ibu, ada 5 area yang perlu diperhatikan, perlu dipahami, dan perlu untuk ditingkatkan terus-menerus dari waktu ke waktu. Apa aja sih 5 area ini? Yang pertama adalah self-efficacy. Apa itu self-efficacy? Yaitu kita yakin dan percaya bahwa diri Anda ini mampu loh melakukan hal-hal yang Anda tidak sadari sebelumnya. Diri Anda ini bisa loh diberikan tantangan lebih agar terus bertumbuh dan berkembang setiap waktunya. Kemudian setelah self-efficacy ada apa lagi? Setelah itu adalah growth mindset, Bapak Ibu. Growth mindset ini keyakinan Anda untuk terus berkembang. Ketimbang melihat masalah sebagai hambatan atau tantangan yang sulit untuk dihadapi, kualitas growth mindset ini justru mendorong Anda untuk fokus terhadap solusi, bukan fokus terhadap masalah yang terjadi. Yang berikutnya adalah grit. Apa itu grit? Grit merupakan kegigihan, seperti yang tadi di awal, sosok Ibu Susi itu memiliki grit yang sangat amat
gigih gitu ya untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian apa lagi? Kemudian ya area yang keempat yaitu keyakinan kendali diri, yaitu keyakinan untuk terus berkembang. Bagaimana cara berkembangnya? Yaitu dengan mengetahui dan bisa membedakan antara kendali diri internal dan juga eksternal. Dan diharapkan pada kendali diri ini Anda berfokus pada kendali diri internal agar dapat terus berkembang, Bapak Ibu. Kemudian integrity, yaitu menjalani hidup dengan kejujuran. Jadi sebagai trainer, sebagai public speaking gitu ya, kami diajarkan untuk memiliki integrity yang tinggi. Untuk bisa melakukan apa yang diajarkan. Nah, itu integrity itu. Apa yang dikatakan sesuai dengan yang diucapkan. Baik, pada kesempatan webinar kali ini, kita akan membahas 2 area yang paling penting dan bisa memberikan dampak yang lebih optimal bagi Bapak Ibu untuk dapat dikembangkan dan ditingkatkan, yaitu yang pertama self-efficacy. Sekarang kalau Bapak Ibu melihat gambar ini, kira-kira apa sih yang terbayang? Ada kucing yang lewat di segerombolan serigala, Bapak Ibu. Kira-kira apa yang dirasakan? Ciut nyalinya. Wah, percaya diri nih Kak Tika Fajar. Boleh Bapak Ibu, apa sih yang dirasakan kalau ngelihat gambar ini ya? Ada segerombolan serigala, terus tiba-tiba ada kucing lewat gitu. Kucingnya jalannya antara takut atau santai nih. Kira-kira apa sih yang dirasakan si kucing ketika ia lewat atau dia berada di hadapan serigala-serigala yang kelihatannya siap gitu untuk menerkam? Boleh Bapak Ibu share lagi di kolom chat. Apa sih kira-kira yang dirasakan nih oleh si kucing? Ada lagi? Yakin selamat. Was-was gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Berani, luar biasa. Yang penting yakin. Terima kasih. Ya, bayangkan Bapak Ibu, kucing ini adalah Anda. Dan serigala ini segerombolan atau kelompok gitu ya, ketika Anda pertama kali melakukan sesuatu hal, baik bicara di depan umum, baik itu Anda dipaksa untuk tampil, baik itu Anda harus perform. Kalau penyanyi itu kan maju gitu ya ke depan, kemudian ditonton oleh banyak orang. Nah, dalam self-efficacy, kita ini perlu menyadari bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa telah menganugerahkan potensi kepada masing-masing ciptaannya. Dan itu perlu amat sangat disadari bahwa diri ini punya kekuatan, punya kebolehan, punya kekuatan yang mana itu perlu diasah dan perlu dilatih, perlu ditingkatkan. Ditingkatkannya dengan cara apa? Ditingkatkannya ada yang caranya dengan berulang-ulang latihan. Mungkin untuk sesi pertama kali ketika Anda melakukan tadi ya tampil di depan, harus bicara di depan umum seperti saya pada saat ini, itu akan ada yang namanya rasa-rasa takut, cemas,
kemudian apalagi gelisah gitu ya, kekhawatiran yang sebetulnya itu biasanya hanya ada di kepala kita saja, Bapak Ibu. Nah, dengan self-efficacy, kita belajar untuk berpikiran bahwa, oh, kamu tuh punya kemampuan, kamu tuh punya kekuatan, hanya memang perlu dilatih dan dikeluarkan. Dengan memiliki kesadaran itu, memiliki kekuatan, maka setelah Anda melakukannya, itu biasanya akan melewati fase-fase yang menakutkan tadi, Bapak Ibu. Kalau untuk di awal itu sangat normal sekali, tapi itu perlu dilawan. Anda perlu memiliki kepercayaan diri untuk bisa tampil di depan. Kalau ada yang masih malu-malu saat bicara di depan, atau baik itu misalnya bicara dengan 1-2 orang, atau bahkan di publik seperti ini, artinya kualitas diri terhadap self-efficacy-nya masih perlu untuk ditingkatkan lagi, masih perlu untuk dilatih dan diulang-ulang secara terus-menerus, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya setelah kita melakukan hal yang berulang, biasanya itu sudah masuk di dalam alam bawah sadar kita, sehingga udah mengalir gitu ya. Tapi memang awal-awal akan terasa tuh. Sama seperti kami pada saat belajar public speaking gitu ya, grogi, ya cemas, ya takut, ya malu. Semua rasa itu campur aduk Bapak Ibu. Tapi kami dituntut untuk bisa menyampaikan materi dan kami punya dorongan yang kuat pada saat itu untuk bisa memberikan dan menyampaikan materi dengan sangat baik sehingga pesan yang ingin disampaikan itu dapat diterima dengan baik juga oleh audiens. Jadi, kalau saat ini Bapak Ibu masih merasa ada malu, ada cemas, ada takut ketika tampil di depan umum, artinya perlu ditingkatkan kembali self-efficacy-nya. Perlu disadari bahwa Anda ini memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa memulai sesuatu hal yang baru, untuk bisa melakukan tantangan-tantangan yang diberikan pada Anda. Supaya apa? Ketika Anda sudah memiliki self-efficacy yang lebih mumpuni, artinya Anda sudah rasa takut pasti akan ada, tapi perlahan kalau Anda sudah terbiasa dengan 1 hal, 2 hal, 3 hal, akhirnya hal-hal yang lain dan yang berikutnya itu dengan mudah akan Anda bisa atasi gitu ya. Anda bisa mengelola tuh semua rasa yang terjadi. Bahkan ada pertama kali saya ngeblank Bapak Ibu pada saat harus ngomong, terus dilihat oleh guru saya pada waktu itu, saya sampai nggak bisa berkata-kata saking groginya, saking cemas gitu ya, takut salah biasanya. Nah, hal-hal itu normal di awal. Tinggal bagaimana kita terus berlatih, kita terus praktek, hingga akhirnya bisa menjadi ahli. Karena seorang ahli itu awalnya pasti adalah amatir, Bapak Ibu. Semua yang ahli pasti pernah menjadi amatir. Tapi kemudian bagaimana akhirnya dia bisa menjadi seorang yang ahli? Karena latihan, karena feedback, dan karena keinginan yang kuat. Kenapa saya harus bisa melakukan ini? Baik. Harapannya, kalau sebelumnya Anda adalah kucing yang lewat di depan segerombolan serigala, maka setelah ini, setelah Anda banyak berlatih, berpraktek, dan mengelola rasa-rasa cemas, takut, malu, dan lain sebagainya itu, Anda bisa melihat diri Anda sebagai harimau. Baik, kita lanjut dari self-efficacy, kita menuju ke growth mindset. Apa sih growth mindset?
Growth mindset ini seseorang yang memiliki growth mindset. Anda apapun tantangan yang saat ini dihadapi, itu akan dilihat sebagai challenge, bukan sebagai hambatan, Bapak Ibu. Anda akan dapat mengidentifikasi apa saja tantangan terbesar yang saat ini tengah saya hadapi di dalam peran yang saya jalani. Anda bisa melihat dengan lebih jelas tantangan-tantangannya. Kemudian dari tantangan tersebut, Anda juga dapat melihat peluang apa yang bisa saya raih dengan hadirnya tantangan tersebut. Contoh, kalau Anda sebagai karyawan di kantor gitu ya, apabila saat Anda di-challenge untuk melakukan tambahan atau ekstra pekerjaan yang di luar skop pekerjaan Anda saat ini, Anda akan melihat hal itu sebagai peluang ketika Anda memiliki growth mindset. Jadi tantangan pekerjaan yang diberikan di luar tanggung jawab Anda atau bahkan lebih gitu ya, Anda bisa melihat hal itu sebagai peluang. Kenapa? Karena dengan Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar tanggung jawab Anda dan Anda mampu melakukan itu, ketika manajemen melihat bahwa Anda sudah mampu untuk naik level ke level berikutnya, Anda akan menjadi pilihan pertama, Bapak Ibu. Pilihan pertama yang bisa mengisi kekosongan pilar di dalam perusahaan. Nah, itu salah satu contoh. Sekarang kita lihat lagi lebih jelas apa saja penjelasan tentang growth mindset ini. Biasanya dalam hidup nih yang muncul adalah ada tantangan, ada usaha, ada bagaimana kita belajar, kemudian feedback yang kita terima, dan kita melihat kesuksesan orang lain. Orang-orang dengan fixed mindset ketika dihadapkan dengan tantangan, ia akan merasa pesimis, merasa tidak mampu. Aduh, saya nggak bisa deh. Aduh, ini susah nih. Udah, saya nggak bisa ini. Kasih yang lain aja. Biasanya seperti itu responnya. Kemudian kalau pada saat usaha gitu ya, pada saat usahanya mulai menurun, kecenderungannya bersifat pasif. Kemudian selalu mengeluh dan menyerah, Bapak Ibu. Dan merasa bahwa, aduh rasanya udah semua cara udah gue lakuin deh. Tapi gue emang gagal nih, gue nggak bisa nih gitu ya, menyerah. Maka ia akan berhenti ketika ia menyerah. Itu adalah orang-orang yang memiliki fixed mindset. Kemudian, biasanya orang dengan fixed mindset ini juga malas belajar, Bapak Ibu. Ketika diberitahu, biasanya gitu doang udah tahu gitu. Jadi taunya hanya sekedar tahu tapi tidak dipraktekkan. Jadi belajarnya hanya sekedar tahu aja. Dan kecenderungannya adalah malas untuk berkembang dan mencari ilmu-ilmu baru. Ini hati-hati apabila ada ciri-ciri fixed mindset di dalam Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya yakin di sini yang hadir adalah pembelajar semua gitu ya. Selalu punya keinginan untuk bertumbuh dan berkembang. Oke, kemudian ketika diberikan feedback, orang-orang dengan fixed mindset ini kecenderungannya tertutup. Dan biasanya nggak suka gitu kalau dikasih feedback tuh malah dibalikin lagi. Kayak lo udah bener aja, kayak udah yang paling bener nasehatin gue gitu ya. Nah, itulah respon orang-orang yang fixed mindset ketika diberikan feedback, Bapak Ibu. Kemudian, orang-orang dengan fixed mindset juga cenderung dengki dan merasa terancam ketika orang lain sukses. Jadi, susah kalau melihat orang lain senang dan senang ketika melihat orang lain susah. Ini adalah ciri-ciri fixed mindset. Maka dari itu kita perlu meningkatkan mindset-nya menjadi growth mindset, Bapak Ibu. Yaitu ketika kita perlu optimis ketika ada tantangan. Bapak Ibu bisa menerima
tantangan sebagai hal-hal baru yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran, Bapak Ibu. Ketika ada tantangan yang datang, kita nggak bilang saya nggak bisa deh, saya nggak mungkin bisa gitu ya. Tapi justru kalaupun tantangan tersebut susah, dalam diri kita itu tetap ada usaha bahwa hal ini mungkin untuk dilakukan, Bapak Ibu. Jadi setiap tantangan yang diterima, seperti yang sebelumnya, itu kita lihat sebagai peluang baru bahwa kita bisa belajar hal-hal baru yang kemudian keuntungan atau benefitnya itu juga bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri, Bapak Ibu. Dan ketika usahanya mulai gagal gitu ya, ada hal-hal yang coba diusahakan tapi belum berhasil, maka kecenderungan orang yang memiliki growth mindset itu lebih kreatif dan pantang menyerah. Sehingga ia terus berjuang, terus mencari cara. Kira-kira ada nggak ya cara lain yang belum saya lakukan? Yang mungkin dengan cara baru ini bisa menghasilkan sesuatu, Bapak Ibu. Oke, dan dalam hal belajar, pemilik kualitas growth mindset itu biasanya mau terus belajar, haus akan ilmu, dan ingin menjadi ahlinya. Karena setiap belajar hal baru, akhirnya dia menemukan hal-hal yang menarik gitu ya, untuk kemudian dieksplor lebih jauh, digali lagi lebih dalam. Kemudian yang berikutnya, dari feedback. Ketika menerima feedback, orang-orang dengan growth mindset ini lebih terbuka dan lebih menerima, bahkan senang gitu pada saat diberikan feedback. Karena masing-masing dari kita itu memiliki yang namanya blind spot, Bapak Ibu. Yang kita ada area tertentu yang tidak bisa kita lihat, tapi orang lain bisa lihat. Nah, itulah pentingnya feedback. Jadi ketika menerima feedback, usahakan kita open-minded dan bisa menerima feedback itu sebagai masukan dan saran perbaikan untuk diri Anda. Bedakan feedback dengan ini ya, mungkin ada yang memang nggak suka sama kita dan sifatnya jadi menjelek-jelekan atau fitnah gitu. Nah, itu bisa dibedakan mana yang kritiknya membangun, memang baik untuk diri Anda. Nah, itu kita perlu menerima dan kemudian mengevaluasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian ketika ada orang yang sukses, kecenderungan growth mindset juga bangga dan mengambil pelajaran, kenapa ya kok dia bisa sukses, kenapa ya kok dia bisa mencapai hal-hal yang belum bisa saya capai. Contoh kalau misalnya di kantor, Bapak Ibu bisa melihat dari atasan, dari manajer, atau bahkan level direktur, kenapa ya kok dia bisa mencapai level tertentu? Apa sih yang membedakan antara dia dengan saya? Kualitas seperti apa yang saya belum punya? Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu dimulai dari pertanyaan yang membangun, Bapak Ibu. Disinilah pentingnya ketika ingin bertumbuh, maka growth mindset ini salah satu area kualitas dalam diri yang perlu senantiasa ditingkatkan dari waktu ke waktu, Bapak Ibu. Oke, tadi adalah 2 langkah yang perlu dipraktekkan, perlu mulai dilihat kembali dalam diri Bapak Ibu semua. Kira-kira area mana yang Anda perlu tingkatkan lagi? Kalau tadi ada 5 area, kita coba fokus di 2 area terlebih dahulu karena ini adalah yang bisa memberikan dampak lebih besar gitu ya kalau kita bicara dalam konteks pengembangan diri dan pengembangan kualitas diri, Bapak Ibu. So, it's time to grow. Kalau bukan sekarang, mau menunggu apa lagi Anda untuk bisa merubah kehidupan Anda sendiri?
Karena semua dimulai dari perasaan, perasaan menguatkan pikiran, pikiran menguatkan tindakan, Bapak Ibu. Tindakan yang dilakukan secara terus-menerus itu akan membentuk kebiasaan. Dan kebiasaan yang Anda lakukan itu akan membentuk karakter Anda. Sehingga karakter ini yang akan membentuk dan menentukan nasib Anda ke depan. Saya Listia Dewi. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu dalam menyimak materi dan juga sharing. Saya kembalikan kepada Kang Imad sebagai host kita malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu dong buat narasumber kita malam hari ini. Luar biasa ya membuka pandangan kita ya, supaya kita tidak menjadi orang yang fix mindset ya. Tadi pesan-pesan terakhirnya fix mindset, tapi kita harus menjadi orang yang memiliki mindset untuk bertumbuh. Tentunya karena keterbatasan waktu ya, jadi narasumber kita tidak bisa memaparkan secara utuh ya, namun semoga bisa mendapatkan ya Bapak-bapak Ibu-ibu semua manfaat dari apa yang disampaikan oleh Kak Listia tadi sebagai narasumber kita. Namun kita masih memiliki beberapa mungkin waktu ya untuk rekan-rekan sekalian, kakak-kakak dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk bisa langsung bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Karena tadi kan waktunya terbatas ya, dan mungkin rekan-rekan sekalian memiliki case yang sama gitu masalahnya di kehidupan rekan-rekan sekalian. So, saya buka waktu untuk kita berdiskusi langsung dengan narasumber. Dipersilahkan kakak-kakak dan Bapak Ibu semua ya untuk bertanya ataupun berkonsultasi dengan Kak Listia. Silakan. Bagi kakak-kakak sekalian dibuka dua ini ya, dua metode. Jadi kakak-kakak sekalian mungkin yang belum bisa on mic ataupun on cam, maka silahkan langsung ditulis di kolom chat, atau jika memang kakak-kakak sekalian ingin bertatap langsung ya, menanyakan, boleh juga dengan cara kakak-kakak sekalian menekan tombol raise hand untuk menandakan Dan bahwa kakak sekalian ingin bertanya. Yuk, silahkan kakak sekalian, kapan lagi kita bisa berdiskusi dengan narasumber yang luar biasa pada malam hari ini ya, Kak Listia. Dan jangan lupa, Bapak-Bapak sekalian sambil menunggu, barangkali ada yang sedang ngetik ya, silahkan diisi juga absensinya. Karena kalau tidak diisi absensinya, nanti tidak dapat sertifikatnya ya, dan kehadirannya tidak terekam. Oke, sepertinya ada satu penanya nih Kak Listia, dari Kak Nurma ya. Bagaimana cara untuk kita melatih ya, melatih diri supaya memiliki growth mindset ya? Karena tadi kita lihat growth mindset itu kan memang eh, hawanya atau auranya itu positif-positif terus ya. Silakan Kak Listia. baik, terima kasih Kang Imad, terima kasih Kak Nurma yang telah bertanya. Gimana ya cara untuk melatih supaya kita punya yang namanya growth mindset? Yang saya lakukan adalah seperti tadi tuh, benar banget kata Kang Imad. Positive thinking, Kang. Hmm. Jadi di awal, yang membedakan antara fixed mindset dan growth mindset kecenderungannya adalah kalau yang fix tuh, ya udah deh, gue rasanya saat ini merasa sudah cukup nih, Kang. Sedangkan orang-orang yang berpikiran growth mindset itu merasa aku nih masih perlu banyak belajar gitu ya. Aku nih masih perlu mempelajari hal-hal baru di luar sana karena ilmu itu kan bertebaran sangat banyak di luar gitu ya. Dan rasanya dunia juga terus berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Teknologi yang terus saja meningkat gitu ya secara pesat dari waktu ke waktu. Maka untuk kita bisa melatih dan memiliki growth mindset adalah kita selalu berpikir untuk terus bertumbuh. Bertumbuhnya nggak usah banyak-banyak. Kan kita sering dengar tuh 1% sehari gitu ya. Nah, latihannya cukup 1% sehari. Misal, kalau saat ini
balik ke tujuan yang awal ya. Kalau saat ini misalnya Bu Nurma nih aktivitas sebagai karyawan misalnya. Untuk menjadi karyawan itu kan banyak hal-hal yang bisa dipelajari di sekeliling kita gitu ya. Nah, pelajarilah hal-hal kecil yang saat ini mungkin masih secara pengetahuan masih minim gitu ya. Coba cari tahu, coba banyak ngobrol, diskusi. Dari situ akan mulai terbuka juga wawasan-wawasan kita bahwa oh iya ternyata saya belum paham tentang ini. Saya baru tahu soal hal ini gitu ya. Jadi dari kalau kita melihat area growth mindset itu kan tadi ada dari sisi tantangan, kemudian dari sisi usahanya, belajarnya, dan melihat kesuksesan orang lain gitu ya, serta feedback. Kalau yang saat ini misal punya atasan atau punya tim, punya partner yang satu peer, satu level dengan kita, boleh juga tuh dapetin feedbacknya. Dapetin feedback dari atasan deh, kira-kira Pak, Bu, saat ini bagaimana dengan performance saya? Apakah saya sudah cukup baik dalam bekerja atau adakah area-area yang perlu saya perbaiki? Ini dalam hal feedback nih, Kak Nurma. Sehingga coba dilihat juga responnya Kak Nurma terhadap feedback yang diberikan. Apakah sudah punya pikiran yang terbuka untuk menerima feedback dengan lapang dada dan berusaha untuk memperbaiki gitu ya area-area yang masih belum ter tercover dengan baik atau bagaimana. Nah, nanti pelan-pelan dari 5 atau 6 area growth mindset ini Kak Nurma bisa praktekkan di lingkungan kerja dan dilihat progresnya dari waktu ke waktu. Itu dari saya, Kang Imat. Oke, luar biasa sekali Kalistia. Jadi kalau boleh saya simpulkan, ketika kita ingin memiliki growth mindset, maka pertama kita harus memiliki pola pikir yang positif ya atau husnuzon. Selalu haus akan rasa berkembang, ingin selalu belajar hal-hal yang baru karena teknologi itu pun juga selalu berkembang. Dan tadi disebut juga oleh Kalistia bahwa orang-orang di sekitar kita juga mempengaruhi ya. Jadi dengan cara kita Iya. menerima feedback ya, namun kadang memang kendalanya ini ya Kalistia kalau saya lihat ketika kita diberikan feedback masih ada rasa ego di dalam diri kita yang tidak ingin dikorek-korek, yang hanya ingin mendengarkan hal yang bagus gitu dan itu memang sepertinya perlu diperbaiki ya Kalistia. Dan satu lagi tadi yang menarik dari jawaban Kalistia adalah kita harus bertumbuh walaupun 1% gitu ya setiap harinya dan ini sangat relate sekali dengan buku yang pernah saya baca dari James Clear apa James siapa gitu tentang Atomic Habit. Nah, mungkin itu tadi salah satunya dari teori yang Kalistia sampaikan ya, luar biasa sekali. Semoga tadi menjawab ya pertanyaan dari Kak Nurma. Nah, mulai bermunculan nih Kak Listia ya setelah dibuka oleh Ya. Kak Nurma tadi. Mungkin kita coba pilih ya. Kalau tadi dari Kak Nurma, dari sisi ibu-ibunya, coba sekarang kita ke bapak-bapaknya ya. Dari Kak Ardian. Izin Kak, saya bisa menyerap sesuatu yang bersifat eksak ya. Berarti hubungannya dengan angka-angka. Namun secara sosial itu masih awkward, dia masih canggung mungkin ya Pak Ardian ya. Dan masih bingung menutupi kekurangan tersebut. Mungkin bagaimana nih Kak solusinya ketika kita jago di eksak, namun untuk sosialisasinya masih kurang. Silakan Kak Listia. Oke, ini menarik banget ini Kang Imat ya. Biasanya Hmm, yang begini tuh kalau di tempat saya itu ini anak IT nih Kang. Benar nggak Kak Ardi? introvert tuh. Profesinya sebagai apa nih Kak Ardi? Gitu. Jadi untuk teman-teman yang secara technical gitu ya, secara technical skill itu udah nggak diragukan lagi gitu ya. Apapun yang diminta pasti bisa dideliver dengan baik secara technical. Tapi secara communication atau secara sosialnya itu agak kurang. Sehingga kalau mungkin orang ngelihatnya kok ini tadi ya mungkin introvert banget gitu ya, kok nggak gaul gitu. Nah,
hal-hal seperti itu mungkin perlu digali juga nih Kak Ardi. Apa sih yang membuat Kak Ardi ini merasa agak canggung kalau harus ngobrol sama orang, ketemu orang gitu ya. Kalau dari saya, message-nya gini Kak Ardi. Dalam bekerja gitu ya, atau dalam bekerja di satu perusahaan ini, memang yang dilihat itu kan tidak hanya dari sisi secara skill teknikalnya aja nih. Biasanya manajemen atau atasan atau teman-teman lingkungan kerja itu akan menilai juga dari sisi komunikasinya, hubungan sosialnya gitu kan. Terus gimana kalau saya ini kayak merasa canggung aja gitu kalau ketemu orang. Nah, yang pertama yang perlu dilakukan adalah mulailah menyapa minimal. Mulai menyapa itu tidak hanya dari orang yang Anda kenal gitu ya, tapi juga orang-orang baru ketemu di lingkungan kantor itu sapa, tanya kabar biasanya, dan itu bisa dimulai dari hal-hal yang paling simple. Senyum dulu minimal, senyum, terus salam, sapa, itu yang biasa dilakukan. Jadi kayak CS ini dong, BCA, bener. Kalau mau dilatih untuk bisa menutupi kecanggungannya, bisa dimulai dari situ, kemudian dilanjutkan dengan obrolan-obrolan ringan seperti tanya hobi gitu ya, tanya alamat tinggalnya di mana. Nah, ini bisa dilatih seiring dengan berjalannya waktu. Tapi itu perlu tuh Kak Ardi untuk mulai dibiasakan ngobrol sesama karena manusia ini kan makhluk sosial gitu ya. Jadi secara hubungan sosialnya juga perlu dibangun. Baik, itu jawaban saya Kang Imad. Oke, Terima kasih siap. Kak Ardi Berarti sudah bertanya. untuk Kak Ardi, yuk mulai besok langsung sapa-sapa temennya ketika masuk kantor. Siapa yang pertama kali bertemu minimal disenyumin dulu ya, Kalistia ya. Karena kalau tidak salah juga senyum merupakan ibadah juga ya, sedekah bagi orang-orang di sekitarnya gitu dan mendapatkan nilai Benar pahala banget. pastinya. So mulai dari hal yang kecil dulu, nanti kalau udah mantap, sudah terbiasa dengan orang-orang sosial, baru tuh mulai lebih dalam lagi dengan cara ngobrol ya, Kalista ya, ngobrolin apapun lah mungkin ya, tentang hobi ataupun tentang kerjaan gitu. Oke, menarik sekali. Nah, mulai bermunculan nih, Kak Listia ya. Namun di sini tadi ada Ya, yang makin semangat nih, sempat makin malam nih Kang Imad. iya benar Kalistia sama Kak. Saya juga senang ya dengan kondisi yang hangat seperti ini karena saya percaya yang dingin itu hanya ada di Antartika bukan di antara kita. Kalau di antara kita harus hangat seperti ini ya. Nah, di layar Zoom saya Kak Nurul raise hand nih. Nah, boleh tidak dikonfirmasi Kak Nurul ingin bertanya secara live atau ada hal lain mungkin mau tetap di chat? Iya, Silakan Kak. dari open mic boleh. Oke, silakan ya karena ini pertama kali untuk open mic, jadi saya berikan kesempatan kepada Kak Nurul terlebih dahulu ya untuk rekan-rekan yang lain Makasih, mungkin Bang. saya lagi kesempatan. Silakan Kak Nurul. Halo Kak Listia yang senyumnya manis banget. Masya Allah. Terima kasih Kak Nurul yang cantik. Mau Gimana Kak? tanya, saya kan ada niat mau bangun kursus bahasa Inggris berbasis Divin. Nah, pertanyaannya itu Mhm. menurut pengalaman kakak, berdasarkan pengalaman kakak nih, menurut kakak kira-kira apa sih 3 langkah awal yang harus saya lakukan untuk take action awal? Apakah bangun sistem, bangun fisik kursusnya, atau cari siswanya, atau apa sih? Butuh arahan gitu dari pengalaman kakak. Thank you. Oke, baik. Keren banget ini pertanyaannya Kak Nurul. Ini udah menyerempet ke entrepreneurial school-nya nih, Kang Imad. Selain sudah punya kualitas diri dan kepercayaan diri, Kak Nurul ini berani melangkah gitu ya untuk bisa membangun usaha secara mandiri. Ini udah keren banget. Terus apa sih langkah pertama ketika membangun usaha gitu kan ya kan Nurul ya pertanyaannya kira-kira. Jadi kalau bagi saya Kak Nurul,
Langkah pertamanya adalah apakah ini mungkin udah melewati, kalau sudah melewati tahap itu maka bagus gitu ya Kak. Jadi apakah usaha yang ingin dijalankan oleh Kak Nurul ini sudah yang pertama adalah sudah menyelesaikan masalah dari target marketnya Kak Nurul. Misalnya, oke mau buka pelatihan bahasa Inggris, artinya kan mau menampung dan menjadi pusat pelatihan bahasa Inggris bagi orang-orang yang membutuhkan bahasa Inggris gitu ya. Ini yang pertama. Jadi pelatihan yang dibuat ini sudah cukup menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitarnya nih Kak. Dan itu ada marketnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah marketnya ada, kira-kira dilihat lagi di sekelilingnya kakak itu sudah adakah usaha yang serupa yang kakak miliki, gitu ya. Kalau misalnya sudah ada, kakak perlu punya apa yang membedakan usaha kakak dengan yang lain-lain. Kalau bagi saya itu penting. Jadi yang pertama udah tahu solusi atau masalah yang ingin diselesaikan atas usaha yang dibangun. Kemudian yang kedua dilihat lingkungan sekitar. Sama jangan lupa juga Kak, saat ini teknologinya kan udah online juga ya. Banyak tuh online course bahasa Inggris gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah dari sisi resources-nya dulu Kak. Resources-nya yang perlu perhatikan juga adalah bagaimana bisa mengoptimalkan resources yang ada supaya hasilnya juga nanti bisa lebih maksimal gitu. Jadi kalau terkait sistem, terkait yang lain-lain itu nanti bisa menyesuaikan. Yang penting untuk usaha pertama ini bisa berjalan secara fungsionalnya dulu, Kak. Itu jawabannya. Apakah ada pertanyaan lanjutan, Kak Nurul? Silakan Kak Nurul, ada barangkali yang mau diklarifikasi atau dikonfirmasi? Monggo, silakan. Oke, Kak Listia, makasih banyak atas jawabannya. Sejauh Oke, semoga ini, membantu ya, Kak ya. iya, thank you. By the way, resources itu apa sih? Oh, oke. Resources itu sumber daya, Kak. Sumber dayanya bisa berupa orang, gurunya, Oh, oke, gitu oke, ya. oke, oke. Oke, dapat. Mm-mm. Thank you. Sama-sama. Semoga Oh, lancar usahanya, Kak Nurul. Amin. Makasih. baik, terima kasih Kak Nurul ya. Tadi kalau saya bisa simpulkan, inti dari jawaban Kak Listia adalah yang pertama kita harus pastikan bahwa usaha yang akan kita buat ini benar-benar memenuhi kebutuhan dari masalah yang terjadi di sekitar tempatnya Kak Nurul. Lalu yang kedua, jadikanlah tempatnya Kak Nurul ini memiliki karakter ya, memiliki karakter yang berbeda dengan usaha sejenis supaya Iya. bisa lebih mudah diingat dan juga selalu dicari ya, malah dibutuhkan oleh orang lain. Dan yang terakhir, sediakan sumber daya yang tepat ya. Mungkin dari sisi manusia adalah manusia yang berkompeten, terbukti dari lisensinya, pelatihannya, kapasitasnya, lalu dari fasilitasnya juga mungkin ya ruangannya juga proper, ventilasi baik, fasilitas lengkap, pencahayaan juga full dan seterusnya. Jadi itu tiganya. Dan mudah-mudahan saya juga tidak kalah manis senyumnya dengan Kak Listia yang ada di sini. Oke. Lalu kalau saya lihat yang terakhir mungkin Kak Listia masih boleh? Boleh, silakan, Oh ya, Kang. mungkin satu lagi ya, karena ini dari Kak Winda dan Kak Rima, sepertinya mirip-mirip ya, jadi kita gabungkan aja pertanyaannya antara Kak Winda sama Kak Rima nih. Jadi dari Kak Winda dan Kak Rima ini intinya adalah bagaimana sih cara kita meningkatkan rasa percaya diri dan juga menetapkan value dari diri kita sendiri gitu, Kak. Silakan Kak Listia. Oke. Bagaimana ya saran untuk meningkatkan rasa percaya diri? Oke. Yang pertama, saran dari saya adalah teman-teman perlu punya keyakinan dan kesadaran bahwa Anda ini sudah diberikan anugerah yang luar biasa, gitu.
Tuhan Yang Maha Kuasa itu sudah memberikan potensi pada setiap masing-masing dari kita. Nah, ini yang perlu disadari dulu. Jadi, kalau kita melihat banyak berita gitu ya, banyak informasi di luar sana, bahkan orang-orang dengan kemampuan yang terbatas gitu ya, itu aja bisa memberikan satu prestasi, ya kan? Ada misalnya yang kita tahu, mohon maaf, Putri gitu ya, sebagai menyandang disabilitas tapi punya suara yang bagus gitu ya. Karena apa sih? Karena dia berlatih, karena dia tahu kemampuan dirinya. Maka untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri, kita perlu tahu juga apa sih kemampuan yang kita miliki, apa sih potensi yang kita miliki, kekuatan apa yang kita punya, kemudian itu yang Bapak Ibu bisa belajar untuk dikembangkan. Nah, pada saat pengembangan itu, di awal-awal pasti ada rasa malu, rasa grogi itu wajar. Tapi biasanya setelah itu akan mulai terbangun tuh rasa percaya diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana lagi dong Kak caranya? Aku belum berani tampil gitu ya. Oke, yang kedua nih Kak, bisa mulai dengan coba dicatat dan diingat-ingat apa saja prestasi atau pencapaian yang pernah dilakukan. Sesimpel misalnya waktu SD, SMP pernah ikut lomba kah, pernah jadi juara satu kah, atau pernah mengikuti acara apa gitu ya. Nah, itu bisa mulai dilakukan. Dicatat prestasi yang pernah dilakukan. Atau bahkan, oke saya nggak ada nih, tapi di pekerjaan deh, sekarang ini sudah mencapai satu jenjang level yang diinginkan atau belum. Ya, Kak Winak nih menjawabnya. Yang pertama, bisa dengan banyak berlatih, Kak, atas hal-hal yang saat ini sedang dilakukan. Itu adalah mencatat prestasi apa saja yang sudah diraih gitu ya selama ini. Mungkin itu untuk Kak Winda. Kemudian untuk bagaimana menetapkan value diri. Oke. Nah, untuk value diri Kak Rima, ada banyak sekali contoh value diri yang Kak Rima bisa lihat gitu ya. Ada misalnya ini saya ambil contoh ya, ada terpercaya, jujur, sportif, kemudian pemberani, negosiator, disiplin, teliti, tegas, itu contoh values diri Kak Rima. Nanti dari contoh-contoh values diri yang ada, Kak Rima bisa ambil misalnya 10 values yang cocok dengan nilai yang Kak Rima ingin pegang, yang ingin diperjuangkan sebagai values diri. Nanti dari 10 bisa dikerucutkan lagi itu Kak. Misalnya dari 10 jadi 7, kemudian jadi 5, bahkan sampai ke 3. Nah, dari 3 ini itulah yang kemudian nanti Kak Rima bisa pegang itu dan itu yang menjadi values-nya yang ditetapkan untuk Kak Rima sebagai values diri. Dari saya itu Kang Imat, untuk Kak Rima, terima kasih telah bertanya Kak Rima. Oke, siap. Baik, terima kasih para penanya ya, dari Kak Rima dan juga dari Kak Winda tadi ya, mengenai kepercayaan diri, meningkatkan kepercayaan diri dan juga menetapkan value diri. Kalau boleh saya simpulkan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan diri ini yang pertama kita harus yakin ya bahwa kita spesial ya Kak Distia. Itu untuk menghindari merasa minder Betul. mungkin ya, rasa minder dan juga rasa rasa rendah diri.
Karena kepercayaan diri itu muncul ketika kita merasa bahwa diri spesial. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan atau meyakinkan bahwa kita itu spesial, maka kenali diri dan juga asahlah skill yang sudah kita ketahui tadi. Lalu kalau untuk yang pertanyaan yang terakhir untuk value, maka kita harus tahu dulu ya, value itu ada apa saja dan kita cari yang paling dekat dengan kita seperti apa, serta dari komitmen kita dan visi kita yang paling cocok itu apa. Seperti itu kira-kira ya, kurang lebih. Wah, ini luar biasa ya, namun karena waktu juga yang memisahkan kita, untuk pertanyaan dari Ibu Tika, mungkin nanti akan dijawab ya melalui grup chat. Mungkin Kalistia, jika Kalistia sudah ada di sana atau melalui panitia yang ada di sana. Mengingat kalau kita teruskan Kalistia, kayaknya jam 12 pun jadi ini Kalistia ya, karena sangat seru banget ini topiknya. Oke, Ini langsung. sisa satu ya penanyanya Ya, ya, Kang gimana Imat. Kalistia? Mau diproses? Boleh, Kita lanjut. nggak apa-apa. Satu lagi. Satu lagi ya Biar ternyata ya. bisa Oke, tidur baik dengan Kalistia. tenang nih, Kang. Betul ya, daripada ditungguin pagi-pagi terus tidur pun nggak nyenyak ya. Betul. Terima Iya, kasih iya. banyak Kak Alistia. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana cara kita agar lebih tegas nih dalam membuat keputusan untuk meningkatkan value diri. Silahkan Kak Listia. Oke, baik. Gimana sih melatih supaya bisa tegas gitu ya? Nah, Kak Tika Fajar ya. Kak Tika, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk bisa memutuskan, memberikan keputusan yang tegas, Kak Tika, Anda perlu tahu misalnya biasanya ya sebagai leader nih. Artinya kan sebagai leader kemudian perlu membuat satu keputusan. Nah, keputusannya ini harus tegas karena sebagai leader nggak bisa tuh pelin-pelan atau tidak berani mengambil keputusan gitu ya. Nah, biasanya yang perlu dipertimbangkan adalah ketika Anda dihadapkan pada satu kondisi dan perlu mengambil keputusan, biasanya pertimbangannya adalah mana yang memberikan dampak paling minimal. Dilihat dulu, misal ada pilihan untuk bisa diputuskan adalah opsi 1, opsi 2 gitu ya. Antara opsi 1 dan opsi 2 bisa kemudian ditimbang mana yang paling minimum dampaknya tapi bisa memberikan perbaikan atau dampak jangka panjang yang lebih baik ke depannya. Nah, biasanya itu salah satu apa namanya cara yang bisa diambil. Kemudian yang kedua, ketika keputusan sudah dibuat, maka wajib bagi anggota tim untuk saling menjalankan tugas dan perannya satu sama lain, Kak. Dan itu perlu dijelaskan juga di awal kenapa akhirnya Anda memutuskan atau membuat keputusan hal ini. Itu ada dasar-dasar pertimbangannya yang jelas, sehingga anggota tim juga tidak merasa bahwa itu adalah sebuah keputusan yang diambil secara sepihak, tapi lebih untuk mementingkan kepentingan dari organisasi itu sendiri. Mungkin itu jawaban saya, Kang Imat, untuk Kak Tika. Oke, luar biasa sekali ya. Semoga bisa menjawab dan untuk Kak Tika Semoga semoga bisa bisa menjawab. tidur dengan nyenyak pastinya ya. Jadi intinya sih adalah pertama kita lihat efeknya dulu ya Kak Listia, efeknya seberapa urgent keputusan itu, semakin berat maka semakin tegas juga kita harus memutuskan, dan sekali lagi keputusannya itu harus dikomunikasikan terlebih dahulu ya Kak Listia ya kepada para anggota tim, sehingga anggota tim juga menjalankannya, tahu kenapa itu harus dijalankan walaupun berat mungkin ya, dan juga tidak terkesan seperti ya dilakukan aja tapi tanpa memiliki niat dan tujuan yang jelas, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Kak Listia sebagai narasumber pada malam hari ini, luar biasa sekali dilihat dari materinya, sangat berbobot dan sangat kita semua bagi kita yang ingin mendevelop organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan kita masing-masing. Dan sekali lagi, kakak-kakak sekalian, jangan lupa link absennya dan sudah tercantum di kolom chat dibantu oleh Pak Irwansyah. Sekali untuk pertemuan kita pada malam hari ini, kita sama-sama berharap Kang Imat. bahwa
apa yang kita sudah dapatkan pada malam hari ini menjadi hal positif yang bisa kita kembangkan selanjutnya, menjadi nilai amal bagi kita semua, yang mana bisa kita sebarkan juga ya ke rekan-rekan yang lain. Dan tentu teman-teman sekalian, parade Speak to Share yang kakak-kakak sekalian lihat pada malam hari ini belum berakhir, dan besok, minggu depan lebih tepatnya ya, minggu depan masih ada lagi eh, materi-materi yang menarik dari narasumber-narasumber yang berbeda. Barangkali itu saja kakak-kakak sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak atas atensi dan kehadirannya pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini bukan pertemuan kita yang terakhir dan bisa kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, saya Imaduddin sebagai host pada malam hari ini dan Kak Listia sebagai narasumber. Mohon pamit undur diri dan kakak sekalian jika ada hal yang tidak berkenan ataupun hal-hal lain yang mungkin kurang pas di hati kakak sekalian baik dari ucapan kami, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya Imad dan Kak Listia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak sekalian. Sampai Waalaikumsalam bertemu di warahmatullahi wabarakatuh. webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Terima semua. kasih Kakak Imad. Sama-sama kakak sekalian. Semoga Terima kasih. bertemu lagi dan juga memberikan manfaat ya. Oke, saya